Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkia Fatihur Rahman. Saat ini saya menjadi salah satu pengajar bahasa Inggris di Bimbel Sigma. Nah, tapi selain mengajar di Bimbel Sigma, saya juga saat ini aktif mengajar sebagai guru bahasa Inggris di Mandua Banjarnegara. Nah, dulunya saya alumni dari SMA 1 juga, SMA 1 Banjarnegara, dan sempat menjadi muridnya Pak Ardian juga. Saya lulus SMA itu tahun 2019 dan saya melanjutkan ke kuliah di Universitas Brawijaya Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, lulus tahun 2024 dan kemudian setelah itu saya mengajar aktif di Mandua Banjarnegara. Nah, pada pertemuan sore hari ini, meskipun yang hadir tidak banyak, tidak masalah. Kita akan membahas sedikit dalam agenda Sigma Free Class, pembahasan soal literasi bahasa Inggris yang dulunya dipakai untuk simulasi UTBK pada tahun 2023 dan 2024. Nah, di sini apakah Mbak Elena dan Mbak Floritas sudah punya copy filenya, file soalnya atau belum? Boleh dijawab lewat chat mungkin. Belum, Apakah Kak. sudah? Belum punya copy filenya? Oh, mungkin nanti bisa di-sharekan ya. Oke, berarti sementara kita perhatikan yang dari layar dulu aja ya. Kelihatan bukan? Yang sudah saya share di sini apakah sudah terlihat? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Nah, wait. Nah, oke. Jadi kita mulai dulu dari soal literasi bahasa Inggris tahun 2023 eh, dari nomor yang nomor satu. Jadi tips yang paling mendasar dari mengerjakan soal literasi bahasa Inggris seperti ini adalah eh, daripada kita terlalu fokus membaca teks yang panjang-panjang ini, kita mulai dulu, kita awali dulu dari membaca soalnya. Jadi misal di nomor satu ini, soalnya berbunyi adalah Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Nah, itu adalah soalnya berbunyi seperti itu. Setelah kita lihat soalnya, kita coba pelajari dulu maksud dari soalnya apa. Jadi, soal ini intinya adalah siapa yang mensuggest, siapa yang menyarankan untuk memoderate atau untuk mengatur school competition, kompetisi yang ada di sekolah, in order to create a healthy one, dengan tujuan untuk membuat suatu kompetisi yang healthy, kompetisi yang sehat. Jadi siapa dari teks yang ada di atasnya ini yang menyarankan hal tersebut, menyarankan untuk mengatur kompetisi yang ada di sekolah agar kompetisinya menjadi kompetisi yang sehat. Nah, setelah kita baca soalnya, kita bisa baru geser ke atas. Oh ya, selamat datang Mbak Evelyn. Mungkin boleh dituliskan di chat asalnya dari sekolah mana? Saya penasaran. Nah, kita sedang membahas simulasi SNBT 2023 di nomor yang ke satu. Tadi sudah selesai kita baca soalnya. Kita coba baca teksnya sekarang. Nah, teksnya adalah bentuknya seperti ini. Jenis teks seperti ini adalah eh, jenis teks bentuknya adalah thread sosial media. Kan paham dengan yang artinya thread nggak? Thread itu mungkin kayak bisa ditemui di Twitter atau di aplikasi threadnya buatannya Instagram itu. Intinya adalah sosial media di mana orang itu membuat suatu opini dan opini itu dijawab oleh orang-orang banyak, dijawab oleh orang lain gitu. Nah, di sini yang di tabel sebelah kiri ini adalah nama pemilik akunnya. Misalnya di sini adalah namanya Sunny. Di sebelah kanannya adalah isinya adalah postingan komentarnya atau postingan opini yang sudah ditulis oleh Sunny pada tanggal 4 September ini. Begitu pula yang bawahnya Ardilo, Mohades, dan lain sebagainya. Jadi memang bentuk teks yang diujikan dalam literasi bahasa Inggris itu tidak melulu bentuk teks yang berparagraf-paragraf. Ada yang bentuknya seperti ini, tabel komentar media sosial, ada juga yang berupa berita, ada juga yang berupa grafik bahkan. Nah, untuk yang sekarang ini, kita ketemu yang bentuknya kolom komentar media sosial. Nah, tadi kita ingat-ingat soalnya adalah yang ditanyakan adalah siapa yang menyarankan untuk mengatur kompetisi yang ada di sekolah agar bisa membuat kompetisi yang sehat. Nah, sekarang kita cari dari teksnya. Skimming, dengan teknik skimming, kita baca satu persatu dengan singkat saja. Mungkin nanti akan saya terjemahkan sedikit-sedikit. Mulai dari Sunny.
Sunny dalam kolom komentarnya dia mengatakan bahwa school is the place where children start their journey towards a competitive life. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak memulai perjalanan mereka menuju suatu kehidupan yang kompetitif. However, it seems like it is high time that school authorities should take some steps to control the competition. Namun, sepertinya saat ini adalah saat yang tepat bagi pihak otoritas sekolah atau pihak yang berwenang di sekolah, contohnya seperti guru mungkin, should take some steps, seharusnya mengambil langkah untuk mengontrol kompetisi. Nah, di akhir komentarnya, dia justru melemparkan suatu pertanyaan. Bunyinya, so, should competition be moderated in schools? Nah, jadi si Sani, dia belum mengatakan apakah kompetisi itu harus diatur atau dimoderasi atau tidak. Justru dia adalah orang yang mengawali pembahasan ini. Jadi dia adalah orang yang pertama menanyakan apakah kompetisi di sekolah ini seharusnya dimoderasi atau diatur atau tidak. Maka jawabannya belum, yang pertama, bukanlah Sani. Sekarang kita lihat ke komentar yang kedua dari Ardilo. Dia mengatakan dalam komentarnya, a fish and a bird cannot compete as they have different strengths, and it is the same case with the students. Komentarnya berbunyi, ikan dan burung tidak bisa berkompetisi satu sama lain karena mereka memiliki kekuatan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. And it is the same case with the students. Dan itu sama halnya dengan siswa yang ada di sekolah. Jadi si Ardilo justru dia menganggap bahwa kompetisi di sekolah itu seharusnya tidak ada. Karena Ardilo, orang ini, menganggap bahwa tiap siswa itu punya kemampuannya masing-masing dan tidak bisa disaingkan satu sama lain. Misalnya satu orang jago dalam bidang renang, satu orang yang lain jago dalam bidang lari, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dikompetisikan satu sama lain. Maka Ardilo bukanlah orang yang tepat yang memberikan saran untuk mengatur kompetisi di sekolah. Berikutnya kita lihat komentarnya Mohades. Competition is a part of life, and whether the school or children want it or not, it will always exist. No one can moderate or control competition. Nah, justru kita lihat dulu komentarnya si Mohades. Competition is a part of life. Kompetisi adalah bagian dari hidup. And uh, baik apakah sekolah atau anak-anak menginginkannya atau tidak, kompetisi always exist. Kompetisi akan tetap selalu ada. Artinya dia Mohades menganggap bahwa kompetisi adalah sesuatu yang natural. Baik itu ada yang mengatur atau tidak, kompetisi pasti akan ada. Justru di bagian akhir komentarnya dia mengatakan bahwa no one can moderate or control competition. Tidak ada seorang pun yang bisa memoderasi atau mengontrol suatu kompetisi. Jadi dia menganggap bahwa kompetisi itu ada secara natural saja. Maka dia bukanlah orang yang tepat. Kemudian lihat Harish Kumar. Competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it is bad. It often leads to students getting involved in all kinds of wrong things just for the sake of winning. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Nah, inilah komentar di bagian akhir nanti adalah merupakan jawabannya yang ini. Di Haris Kumar, dia dalam komentarnya menyebutkan bahwa kompetisi memiliki peran penting dalam membentuk personality atau kepribadian siswa. Namun, terlalu banyak kompetisi juga bad, juga buruk. Karena terlalu banyak kompetisi itu cenderung menjerumuskan siswa untuk melakukan hal-hal yang wrong atau hal-hal yang salah hanya untuk kepentingan memenangkan suatu kompetisi. Jadi di bagian akhir komentarnya, dia mengatakan bahwa competition in schools must be moderated. Kompetisi di sekolah seharusnya dimoderasi. So that healthy competition persists among the students. Agar kompetisi yang sehat tetap berjalan di antara siswa atau tetap ada di antara siswa. Nah inilah, jadi Haris Kumar di antara daftar orang yang berkomentar ini, Haris Kumarlah yang menyebutkan bahwa kompetisi di sekolah itu harusnya dimoderasi atau diatur. Maka, nah di sini sudah ada jawabannya juga. Nomor satu, who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Jawabannya adalah Haris Kumar. Oke, jadi tips paling mendasarnya adalah selalu pastikan Anda membaca soalnya dulu
baru baca teksnya. Karena sayang kalau kita sudah baca teksnya semua, ternyata kita cukup membaca sampai Haris Kumar, nggak perlu sampai Leksi atau Dipa Kaushik. Waktunya akan terbuang banyak kalau kita membaca full teksnya, baru membaca soalnya. Dan itu jadi tidak efektif. Ini dari pembahasannya juga. Muhadis 002 says that no one can moderate or control competition. B and C and D do not say anything about moderating the school competition. Maka yang paling tepat adalah yang E, Haris Kumar. Apakah bisa dipahami? Apakah cara bicara saya terlalu cepat? Mungkin bisa diberikan di komentar jawabannya. Oh, Man Sukoharjo. Jauh ya. Lumayan Man Sukoharjo. Saya dari Man 2 Banjarnegara, Mbak. Sama-sama Man. Apakah bisa dipahami? Apakah cara bicara saya terlalu cepat? Kalau aman, boleh ketik emoticon mungkin atau sip. Oke, aman ya. Oke. Aman kok, aman. Oke, Saya oke, oke. pahami. Oke, oke. Lanjut ke yang nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, The word persist in Haris Kumar's post is closest in meaning to. Nah, soal seperti ini banyak sekali muncul, meskipun bentuk soalnya singkat dan jawabannya juga singkat. Kalau kita tidak menguasai, ini akan jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi diusahakan soal-soal seperti ini itu kita bisa jawab dengan tepat. Soalnya, the word persist in Haris Kumar's post is closest in meaning to, maksudnya adalah kata persist ini di dalam postingan Haris Kumar tadi, itu mana ya? Ini kata persist ini memiliki closest in meaning, makna paling dekat atau sama saja dengan sinonim. Jadi yang ditanyakan di nomor 2 adalah sinonim dari kata persist. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi persist di sini artinya adalah tetap. Wait, wait, di sini sini. Persist artinya adalah tetap atau sesuatu yang dipertahankan gitu. Mempertahankan kompetisi yang sehat misalnya tuh, di konteks teks yang tadi. Maka kita lihat satu persatu sekarang. Apa artinya dari kata occurs? Yang penasaran mungkin boleh nyoba jawab di kolom komentar, mungkin setahu Anda aja. Occurs artinya adalah terjadi. Kalau remains itu tetap, continuous itu berlanjut, prevails artinya adalah menang. Kalau stays artinya tetap. Oke. Meskipun secara harafiah di sini kata persis itu artinya adalah tetap, tapi kita perhatikan kembali ke komentarnya Haris Kumar. Competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. Kompetisi di sekolah seharusnya dimoderasi atau diatur agar kompetisi yang sehat itu maksudnya di sini adalah berlanjut, kompetisi yang sehat berlanjut atau tetap ada di antara siswa. Maka justru yang paling tepat untuk mengisi atau mengganti atau sinonim dari kata persis di sini adalah yang memiliki makna berlanjut. Maka yang mana tadi? Adalah yang C, continuous atau berlanjut. Lagi-lagi, makna kata dalam bahasa Inggris itu bisa rancu atau bisa berbeda-beda tergantung dengan konteks kalimatnya. Kalau kita lihat secara harfiah, yang B nama maknanya juga tetap. Yang E maknanya juga tetap. Artinya kan bisa aja kita ganti pakai remains atau bisa aja kita mengganti pakai stays. Tapi kalau kita melihat konteksnya di sini adalah artinya adalah kompetisi yang sehat berlanjut atau diteruskan di antara siswa. Terus ada di antara siswa. Maka dari itu yang paling tepat justru adalah yang continuous atau berlanjut. Maka jawabannya adalah nomor 2 yang C. Oke, selamat datang juga kepada Mbak Rea. Oh, sorry. Lanjut ke yang nomor 3. What is the tone of the thread regarding the school competition? Nah, ini thread. Thread ini adalah maksudnya utas. Thread itu kayak misal kalian pernah lihat postingan di Twitter itu isinya orang berkomentar, di bawahnya diikuti komentar lain atau opini lain. Itu adalah thread. Nah, thread di sini topiknya adalah tentang membahas kompetisi yang ada di sekolah. Terus tone. Nah, what is the tone of the thread regarding the school competition? Tone di sini bisa diartikan sebagai gaya bahasa
yang digunakan oleh si penulis-penulis komentar di atas tadi dalam menyampaikan opininya berkaitan dengan school competition atau kompetisi di sekolah. Jadi pertanyaannya berbunyi, apakah gaya bahasa yang digunakan oleh eh, komentar orang-orang yang berkomentar tadi di atas berkaitan dengan topik school competition atau kompetisi di sekolah? Apakah encouraging, apakah passionate, apakah objective, biased, atau humorous? Sekarang kita coba bahas satu persatu. Adakah yang tahu artinya encouraging? Encouraging artinya adalah memberikan semangat atau memberikan dorongan. Dorongan atau semangat. Kalau passionate berarti penuh dengan passion, penuh dengan passion atau memiliki minat lah, berminat penuh. Kemudian objektif, ini berarti ya objektif, objektif atau tepat sasaran. Kalau biased, ini berarti komentar yang gayanya itu berpihak, keberpihakan, berpihak kepada salah satu pihak, jadi dia bias, komentarnya bias, justru lawan dari kata objektif. Terakhir adalah humorous, ini berarti gaya bahasa yang humor, mengandung humor atau jenaka. Maka, kalau kita lihat tadi, sekian banyak orang yang berkomentar ini, menurut Anda, gaya bahasa apa yang mereka gunakan ketika membahas persoalan atau isu tentang school competition ini? Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi, mulai dari Sani, kemudian Ardilo, kemudian Muhadis, dan Haris Kumar tadi yang sudah kita baca, masing-masing dari mereka itu dalam menyampaikan opininya, dalam menyampaikan argumennya, itu disampaikan langsung to the point, langsung menuju kepada apa yang ingin mereka katakan. Mereka tidak menunjukkan sesuatu apa, menunjukkan sifat keberpihakan. Mereka juga tidak menunjukkan apa ya, gaya bahasa yang humor juga tidak. Kemudian mereka juga tidak bertele-tele, artinya ngomongnya tidak panjang lebar, komentarnya tidak panjang lebar, langsung to the point. Maka dari itu, gaya bahasa yang paling tepat digunakan dalam orang-orang yang berkomentar tadi adalah objektif. Gaya bahasa yang objektif atau ya langsung tidak berpihak, tepat sasaran membahas sesuatu yang ingin mereka katakan. Jadi contohnya tadi, Muhades mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengatur kompetisi. Nah, sedangkan Haris Kumar, dia justru memberikan saran bahwa kompetisi di sekolah itu harus diatur agar kompetisi yang sehat tetap ada di antara siswa, berlanjut di antara siswa. Dari itu, berkaitan dengan soal gaya bahasa ini, yang paling tepat adalah yang gaya bahasa objektif atau tepat sasaran. Lanjut ke, ini soalnya agak panjang. Soal nomor 4. Sorry. Which of the following statements is an opinion from text one? Ya, selalu perhatikan bahwa baca soal dulu, baru baca teksnya. Ini sangat penting, terutama ketika ketemu soal-soal yang panjang seperti ini. Ini dua teks untuk membahas beberapa soal. Biasanya, bentuk soal yang seperti ini, ada dua teks disajikan atas bawah atau bersandingan satu sama lain. Itu kemungkinan besar, teks satu dengan teks dua itu memiliki topik bahasan yang sama, tapi agak sedikit berbeda pembahasannya, agak sedikit berbeda isi dari teksnya, tapi topiknya akan sama. Oke, nomor 4 sekarang. Which of the following statement is an opinion from text one? Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan opini yang bisa ditemukan dari teks satu? Soal ini menanyakan perbedaan antara fakta atau fact versus opinion. Sebetulnya, cara mengerjakannya soal seperti ini itu ada cara cepatnya, di mana kita bahkan tidak perlu membaca keseluruhan isi teksnya. Hanya cukup kita tahu ciri-ciri perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Mana kalimat yang menunjukkan fakta, mana kalimat yang menunjukkan opini. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa kalimat yang menunjukkan fakta itu umumnya akan di backup atau dikuatkan dengan membawa data berupa angka atau rekaman sejarah
atau fakta yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan opini itu isinya adalah pendapat pribadi seseorang terkait suatu isu atau ya sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang kita lihat dari masing-masing opsi A sampai E ini, mana yang kelihatan menyebutkan suatu fakta, mana yang kelihatan menyebutkan suatu opini. Kita coba membaca soalnya, menjawab soalnya tanpa membuka teksnya yang di atas. Misalnya yang empat nomor A, opsi A. These plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Plastik-plastik jenis ini tidak pernah terurai, but rather break up into smaller sizes. Tapi justru hancur menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, sepertinya kalimat A ini merupakan kalimat fakta, karena tidak mengandung opini seseorang dan sepertinya akan berkaitan dengan topik yang nanti dibahas di sini. Jadi topik yang akan dibahas di teks satu dan kedua adalah tentang sampah plastik. Maka kemungkinan yang A adalah bukan jawabannya, bukan merupakan suatu opini. Sekarang yang B, recycling plastic not only helps the environment and reduces trash, but it also creates more jobs. Mendaur ulang plastik tidak hanya membantu lingkungan dan mengurangi sampah, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Sepertinya juga merupakan suatu kalimat yang fakta dan berkaitan dengan topik yang kemungkinan ada di dalam teks di atas. Kemudian yang C, plastics should not be going into the ocean in the first place. Nah, ini dia. Ciri-ciri kalimat opini biasanya menggunakan kata kerja modal, modal verbs, seperti contohnya can, should, must, terus ought, to, dan lain-lain. Jadi kalimat, kalau di dalam kalimatnya itu ada kayak kalimat-kalimat kayak kata-kata kayak should atau can, must, ought to, have to, dan lain sebagainya yang mirip atau kata kerja modal, dia kan biasanya kalimat itu dimaksudkan untuk memberikan suatu saran atau suatu masukan. Plastic should not be going into the ocean in the first place. Plastik seharusnya tidak memasuki wilayah laut atau memasuki lautan sejak awal. Nah, ini kan berarti kalimatnya merupakan opini seseorang. Opini bahwa orang itu beropini bahwa plastik sejak awal memang nggak boleh masuk ke laut. Nah, itu. Maka dari itu, nomor 4 jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi kita bisa menjawab soal opini seperti ini, menjawab soal yang menanyakan tentang bedanya fakta dengan opini tanpa tanpa membaca teksnya. Jadi ini bisa mempersingkat waktu dan menjadi lebih efektif. Oke, ini Mbak Rea, oh ya nggak apa-apa. Jadi agak kecoret ya mungkin ya, nggak apa-apa sih. Eh, ya betul. Jadi nomor 4 tadi jawabannya adalah yang C. Dan ini kita mengerjakannya tanpa membuka teks di atasnya. Lanjut ke yang nomor 5. What is the relationship between text one and two? Nah, jenis soal seperti ini adalah soal yang umum ditanyakan ketika bentuk teksnya adalah dua teks seperti ini yang disandingkan dan memiliki hubungan yang eh, erat satu sama lain. Jadi topiknya akan sama, tapi pembahasannya akan sedikit dibedakan. Yang ditanyakan di nomor 5 adalah apa hubungan yang ada di antara teks satu dengan teks 2? Hubungannya apa? Kenapa kok teks satu dan teks 2 ini dituliskan bersandingan atas bawah? Kemungkinan kan pasti ada hubungannya ya. Nah, memang untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu membaca teksnya minimal secara skimming atau membaca secara singkat untuk bisa menangkap garis besar apa sih isi dari masing-masing teksnya. Terus kita mulai dari teks satu. In 2010, researchers estimated that 8 billion kilogram of plastic entered the ocean in a single year, and that number would sharply increase by 2025. Pada tahun 2010, para peneliti ini memperkirakan bahwa 8 miliar kilogram plastik akan memasuki perairan atau memasuki laut di dalam 1 tahun saja.
And that number dan angka itu, angka 8 miliar kilogram itu akan meningkat secara drastis pada tahun 2025. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystems, travels to central locations, and forms a trash island which can cover an area of more than 1.6 million square kilometer. Ketika plastik itu memasuki lautan, sampah plastik akan mengganggu atau mendisrupt ekosistem yang ada di laut. Kemudian dia akan bergerak menuju satu lokasi yang sentral atau terpusat dan membentuk suatu pulau sampah atau trash island yang bisa menutup area lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Nah, jadi sampah-sampah yang masuk laut itu di sini disebutkan bahwa akan mengganggu ekosistem laut, kemudian bergerak menuju suatu tempat yang bersentral, dan bahkan membentuk suatu pulau sampah yang sangat luas. These plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Plastik ini tidak pernah terurai, tapi justru hancur menjadi ukuran yang lebih kecil. They eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Mereka pada akhirnya akan menjadi suatu mikroplastik yang tetap berada di lingkungan selama ratusan tahun. Scientists at the University of California, San Diego, have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. Para peneliti di universitas ini, California ini, telah menemukan suatu material biodegradable, material yang bisa terdaur ulang secara alami yang didesain untuk menggantikan plastik yang sudah kita biasa gunakan sekarang ini. Plastik yang belum bisa terdaur ulang secara alami. Oh iya, ada sedikit pengingat. Setelah ini mungkin dalam 10 menit ke depan room Zoom meeting ini akan berakhir. Nanti akan saya buatkan room Zoom baru. Jadi silahkan yang berminat untuk bisa join kembali ya. Karena ini bukan Zoom Premium, sorry. Jadi limit di 40 menit. Nanti tiap 40 menit kita bikin link baru. Kalian bisa join lagi. Lanjut. Oke, Kak. Eh, Oke, aman ya. Terus sampai semana deh. The material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. Material baru ini, material yang biodegradable tadi itu, akan mulai terurai secara alami dalam air laut dalam kurun waktu 4 minggu. The team found that various marine organisms colonize the material and break it into nutrients for their consumption. Jadi tim peneliti ini bahkan menemukan bahwa berbagai macam organisme laut itu bisa mengkolonisasi atau menjadikan tempat tinggal material yang baru ini dan bahkan bisa menghancurkannya menjadi nutrien. Nutrien di sini berarti diartikan sebagai sumber nutrisi atau sumber makanan untuk mereka konsumsi sebagai syarat untuk bisa hidup. The research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. They have shown that it is possible to make durable plastics that also can degrade in the ocean. Plastic should not be going into the ocean in the first place, but now, if they do, this new plastic can become food for microorganisms and not harmful flesh. Jadi, bagian akhir disebutkan bahwa plastik ini, penelitian tentang jenis plastik baru ini juga diikuti oleh para ahli di bidang biologi, kimia, dan juga ilmu laut. Mereka telah membuktikan bahwa memungkinkan untuk membuat suatu plastik yang tahan lama, tapi juga bisa terdaur ulang secara alami di air laut. Nah, terus ada tadi selipan sedikit opini dari si penulisnya. Dia mengatakan bahwa plastik should not be going into the ocean in the first place. Plastik seharusnya tidak masuk ke laut sejak awal. Tapi sekarang, kalaupun plastik itu masuk, this new plastic, plastik jenis baru ini bisa menjadi food, bisa menjadi makanan untuk mikroorganisme dan tidak menjadi sampah yang harmful atau berbahaya. Itu selesai teks satu. Kemudian kita lihat di teks 2-nya untuk bisa melihat hubungan apa antara teks satu dengan teks 2. Plastic is everywhere and important to the growth of many industries, such as packaging, building, and automotive. About 83.5% of consumer products rely on plastic in some ways. Food without plastic packaging would spoil,
long before it reaches the consumer's fridges. PVC pipes made of plastics are an essential building part that reduce leakage and corrosion to conserve water and energy. Plastic make cars dramatically lighter, which increases fuel efficiency. Jadi di paragraf satunya sampai sini disebutkan bahwa plastik di zaman sekarang itu sudah berada di mana-mana dan penting perannya di dalam perkembangan berbagai macam industri. Contohnya industri packaging, industri pembungkusan makanan, building, bangunan, dan juga otomotif. Bahkan sekitar 83,5% produk konsumer itu sangat bergantung terhadap plastik dalam berbagai macam cara. Contohnya seperti makanan, kalau tanpa bungkus plastik, itu akan mudah basi atau spoil jauh sebelum makanan itu mencapai kulkasnya si para konsumer. Kemudian contoh lainnya adalah seperti pipa PVC atau pipa yang berbahan dasar dari plastik itu menjadi salah satu bagian penting dari suatu bangunan yang bisa mengurangi kebocoran dan juga korosi untuk bisa menghemat air dan juga energi. Selain itu, ada juga dicontohkan di sini bahwa plastik juga bisa membuat kendaraan mobil jauh lebih ringan, yang juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar. Researchers have been working to improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Recycling plastic not only helps the environment and reduces trash, but it also creates more jobs. The recycling sector generates up to 30 times more jobs than the common disposal sector. In fact, Thales Institute reports that over 1.5 million new jobs would be created if the national recycling rate could be increased to 75%. Di sini, paragraf kedua, para peneliti sudah bekerja keras untuk mencari suatu metode daur ulang plastik yang baru, karena mereka tahu bahwa plastik itu sangat membahayakan lingkungan. Nah, recycling plastik, mendaur ulang plastik tidak hanya membantu lingkungan dan mengurangi sampah, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Sektor daur ulang sampah itu bisa menciptakan 30 kali lipat lebih banyak pekerjaan dibandingkan sektor pembuangan sampah biasa. Contohnya di sini dibuktikan oleh Thales Institute yang melaporkan bahwa lebih dari 1,5 juta pekerjaan baru akan bisa diciptakan kalau rasio daur ulang nasional bisa meningkat sampai 75%. Kemudian paragraf terakhir, modern recycling techniques can transform plastic into more useful products. Some experts have seen the opportunity to make jet fuel from plastic. However, even a simple recycling strategy has commercial benefits. Over 3 million plastic bottles have already been converted into pillow fillers by IHG hotels and resorts. Customers are happy to sleep well and use a product that benefits the environment, according to IHG, and it is all thanks to plastic. Dari paragraf terakhir disebutkan bahwa teknik daur ulang yang modern bisa merubah plastik menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti penggunaan plastik untuk didaur ulang menjadi bahan bakar pesawat jet fuel. Namun, daur ulang plastik yang simpel saja bisa membuat keuntungan komersil. Contohnya di sini dibuktikan bahwa lebih dari 3 juta plastik telah dirubah menjadi pengisi bantal atau pengganti mungkin kapuk ya, oleh yang dilakukan oleh IHG Hotel dan Resort. Nah, selesai kita baca kedua teksnya. Jadi, teks satu tadi berbunyi atau membahas tentang usaha para peneliti atau apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk menciptakan suatu jenis plastik yang tidak membahayakan lingkungan, terutama pada lingkungan laut atau ocean. Nah, di teks 2 itu sama juga, identik. Jadi di sini di teks 2 disebutkan bahwa para peneliti ini sudah bekerja keras untuk menemukan suatu proses daur ulang, recycling, improve plastic recycling process. Jadi proses daur ulang plastik yang lebih improve, yang lebih mungkin lebih efisien atau lebih baik daripada sebelumnya, karena mereka tahu bahwa plastik itu berbahaya bagi lingkungan. Nah, sekarang sudah kita lihat polanya bahwa kedua teks ini itu membahas tentang apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk mengatasi atau untuk memberikan suatu jenis plastik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Di teks satu, para peneliti memberikan solusinya dengan cara
menemukan suatu material baru yang tidak berbahaya bagi lingkungan bernama biodegradable plastik. Sedangkan di teks 2, dia memberikan suatu metode daur ulang yang lebih improve, yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itulah. Jadi kedua teks itu yang tadi disajikan itu membahas topik yang mirip, bahkan pembahasannya juga agak sedikit mirip, tapi tetap ada perbedaannya. Maka dari itu, apakah hubungan dari teks satu dengan teks 2? Yang tepat adalah yang C. Both texts explain what scientists have done to provide plastic which do not harm the environment. Kedua teks di atas menjelaskan apa yang sudah dilakukan para peneliti untuk bisa menyediakan atau memberikan solusi terhadap plastik-plastik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Tadi di teks satu dengan cara memberikan material baru, material plastik yang bisa terdaur ulang. Sedangkan di teks 2 disebutkan bahwa ada metode daur ulang baru yang lebih improved, yang lebih efisien mungkin. Nah, ini waktunya tinggal 1 menit untuk sesi ini. Maka dari itu, nanti saya geser ke link berikutnya ya. Nanti diperhatikan, nanti linknya akan saya share di grup. Silahkan jika berminat, boleh login kembali, boleh join kembali. Saya harapkan sih bisa ya, bisa login kembali ya. Oke, wait. Saya stop recording dulu.